Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 96. Kakasu, kamu luar biasa. Kamu benar-benar membawa Xiaoran kembali dengan selamat. Afei berlari dari tidak jauh, berteriak kegirangan. Dia telah menunggu dengan gugup selama ini, benar-benar gelisah. Ketika dia melihat Suyi menggendong Feng Xiaoran, dia diliputi kegembiraan. Ayo, Suyi menepuk pundak pemuda itu. Mari kita pulang, jauh di dalam Willow Alley. Di sini, malam tampak suram. Satu-satunya lampu yang tersebar lampu bersinar dari dalam tempat tinggal. Untungnya, bulan menggantung di atas kepala, cahayanya menemani mereka dalam perjalanan. Jika tidak, Suyi dan kawan-kawan kemungkinan besar akan berjuang untuk menemukan jalan kembali dalam kegelapan. Api unggun berkobar di samping tempat tinggal bobrok yang dibangun dari lumpur. Feng Xiaofeng duduk di kursi roda kayunya, menunggu dengan cemas. Kamu bisa santai, kata Huang Qianjun. Kakasu pergi secara pribadi, jadi kamu tidak perlu takut. Dia berjongkok di dekat api unggun dan berkata begitu saja, kamu mungkin tidak percaya padaku, tapi aku mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Jika saudara Su berusaha sekuat tenaga, dia dapat membunuh Grandmaster Martial Dao semudah jika mereka adalah ayam. Itu bahkan tidak akan membuatnya lelah. Feng Xiaofeng menghela nafas. Aku harap begitu. Dia secara alami tidak percaya sepatah kata pun tentang itu, dia hanya menganggap Huang Qianjun sedang berusaha menghiburnya. Kakak Huang, bagaimana kamu dan Suyi bertemu? Aku, Huang Qianjun menggaruk kepalanya dengan canggung. Sejujurnya, ini agak memalukan. Bagaimana saya mengatakannya? Saat itu, Anda bisa menyebut saya sosok terkemuka generasi muda kota Guangling. Saya belum tentu nama rumah tangga, tapi saya masih terkenal di seluruh area, jadi saya menganggap diri saya agak tinggi. Dia berhenti untuk memuji dirinya sendiri sebelum langsung ke intinya. Dia kemudian memberitahu Feng Xiaofeng tentang bentrokan awalnya dengan Suyi, tetapi dia membuatnya terdengar seperti bentrokan para pahlawan yang hanya terikat setelah bertarung. Feng Xiaofeng tidak meragukan sepatah kata pun tentang itu. Cerita itu membuatnya benar-benar terpaku. Ketika Huang Qianjun mencapai bagian tentang penampilan mengejutkan Suyi dan dominasi penuh perjamuan gerbang naga, darah Feng Xiaofeng melonjak, dan matanya berbinar. Senior Apprentice Brother Suyi benar-benar hidup sesuai dengan nama, kepala pedang sekte luar. Dia jatuh kembali ke dalam debu fana, tetapi dia tidak kehilangan ambisinya, dan sekarang dia melangkah kembali ke Martial Dao, dia bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tapi kemudian, semangat Feng Xiaofeng tenggelam. Kedua kakinya lumpuh. Kultivasinya mungkin juga lumpuh. Akan sulit baginya untuk meniru Suyi dan maju ke Martial Dao. Bro, jangan putus asa. Apa itu Martial Dao? Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dimiliki orang biasa. Itu merebut kekayaan dari surga dan mengubah yang tua dan busuk menjadi harta karun. Ketika Huang Qianjun merasakan kesedihan Feng Xiaofeng, dia buru-buru mencoba menghiburnya. Kamu harus tahu bahwa dunia ini termasuk leluhur bela diri Xiantian, serta Dewa Bumi yang bahkan lebih luar biasa. Mereka pasti menguasai seni menghidupkan kembali orang mati dan memulihkan daging menjadi tulang. Bagi mereka, memperbaiki kaki Anda akan semudah membalik tangan mereka. Menghidupkan kembali orang mati dan mengembalikan daging ke tulang. Feng Xiaofeng bergumam pada dirinya sendiri. Tapi bagaimana mungkin orang cacat sepertiku berani mengingini art ajaib seperti itu? Mengapa kamu tidak mengingininya? Tawa tiba-tiba memenuhi halaman. Kepala Feng Xiaoran terangkat, dan dia segera melihat Suyi menggendong Feng Xiaoran. Dia dan Afei mendorong pintu terbuka dan berjalan masuk. Feng Xiaofeng merasa seolah-olah dia telah meletakkan batu besar yang membebani hatinya. Setiap inci dari dirinya rileks saat dia berkata dengan emosional, Xiaoran, kamu tidak terluka, kan? Kakak, aku baik-baik saja. Aku tidak terluka sama sekali. Jawab Feng Xiaoran, suaranya hidup dan renyah. Seolah ingin membuktikan maksudnya, dia melompat dari punggung Suyi dan meregangkan tubuhnya yang ramping. Melihat, saya baik-baik saja. Lingkar mata Feng Xiaofeng memerah, dan dia berkata dengan suara bergetar. Bagus, luar biasa, magang senior, saudara Su. Dia meraih tongkatnya dan berjuang untuk bangkit dan mengungkapkan rasa terima kasihnya ketika Suyi menggelengkan kepalanya dan menekannya kembali ke kursinya. Kami tidak begitu sopan satu sama lain saat kami berkultivasi bersama di Blue River Sword Manor. Dulu tidak seperti itu, dan tidak akan seperti itu di masa mendatang. Feng Xiaofeng menyeringai. Seperti yang Anda katakan, kakak Xiaofeng, semuanya sudah beres, jadi aku akan pulang untuk makan, kata Afei dari samping. Jangan pergi dulu, ayo makan malam bersama dulu, kata Suyi. Ketika Afei membawakan makanan, Suyi menyadari bahwa dia juga agak lapar.
Tidak ada apa-apa untuk itu, mereka yang mengembangkan martial Dao perlu melengkapi tubuh mereka dengan makanan dalam jumlah besar setiap hari. Hanya dengan begitu mereka dapat memenuhi kebutuhan energi vital mereka. Begitu mereka melangkah ke Origin Dao, mereka bisa berpantang makanan dan hidup sepenuhnya dari sinar matahari dan embun pagi. Oke, kalau begitu ayo pergi ke House of Prosperity. Huang Qianjun menggosok kedua tangannya, dia juga rakus. Rumah kemakmuran. Fei tertegun. Bukankah itu tempat yang hanya bisa dinikmati oleh kelas atas? Satu piring berharga lebih dari 100 tael perak. Itu adalah pendapatan keluarga saya selama bertahun-tahun. Huang Qianjun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku akan memastikan kamu makan sepuasnya, suguhanku. Meskipun tuan muda tunggakan ini dalam banyak hal bodoh dan tidak kompeten, dia sepenuhnya menguasai seni minum, makan mewah, mengunjungi bordil, dan berjudi. Feng Xiaofeng buru-buru berkata, tempat itu terlalu mahal. Bagaimana tentang kami? Ayo pergi. Su Yi tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Dia hanya mendorong kursi temannya keluar. Pada saat yang sama, dia memerintahkan Huang Qianjun, pergilah mengatur kereta. Huang Qianjun secara singkat menyuarakan persetujuannya, lalu berlari untuk melakukan apa yang diperintahkan. Dia senang, akhirnya giliranku untuk bersinar. Xiaoran, Fei, kalian berdua ikuti aku, perintah Su Yi. Keduanya setuju, lalu menempel pada Su Yi seperti lem. Ketika mereka tiba di Spring Jade Alley, mereka melihat kereta kuda yang luas dan penuh hiasan menunggu mereka. Pengemudinya tidak lain adalah Huang Qianjun. Semuanya, silakan naik, saya akan menjadi sopir Anda untuk malam ini, kata Huang Qianjun dengan gembira. Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Kakak Huang, apakah kamu semacam tukang sulap? Bagaimana Anda membuat kereta kuda begitu cepat? Huang Qianjun berkata dengan ringan, bahkan meremehkan, anak kecil, ingat ini, di dunia ini, masalah yang bisa kamu selesaikan dengan uang bahkan tidak bisa disebut masalah. Begitu dia melihat semua orang ada di dalamnya, Huang Qianjun mengguncang kendali seperti pengemudi berpengalaman. Semuanya, duduklah, ayo jalan. Rumah kemakmuran. Itu terletak di jalur makmur di distrik timur ibu kota prefektur. Itu terkenal sebagai lubang uang teratas kota, semua tamunya kaya atau bangsawan. Malam baru saja tiba, dan lentera baru saja dinyalakan. Kesembilan lantai House of Prosperity cukup terang, dan para pelayan berpakaian rapi ada di sana untuk menyambut dan mengantar para tamu. Mereka semua memiliki perilaku yang sempurna. Saya minta maaf, tapi saya khawatir tidak ada ruang makan pribadi kita saat ini yang tersedia, kata pelayan sambil membungkuk ketika melihat kelompok Su Yi mendekat. Apa Anda mau menunggu? Atau apakah Anda lebih suka mencoba restoran lain? Huang Qianjun mendengus. Jangan coba-coba trik ini. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu bahwa House of Prosperity selalu membiarkan sebagian dari ruang makan pribadinya terbuka untuk berjaga-jaga? Pelayan itu tertegun sebentar. Kemudian dia menjelaskan, Tuan muda, jika Anda tahu itu, maka Anda pasti tahu bahwa kamar pribadi yang kosong itu hanya dibuka untuk tamu kami yang paling terhormat. Sikapnya tidak terlalu buruk, dan dia sangat sopan. Tapi ketika tatapannya menyapu Feng Xiaofeng, Feng Xiaoran, dan Fei, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Maksudmu status kita tidak cukup untuk makan di sini? Huang Qianjun sedikit marah. Pelayan itu tersenyum pahit. Tuan muda, tolong jangan katakan seperti itu. Aku hanyalah seorang hamba yang rendah hati. Saya tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Tiba-tiba, seseorang berseru, Su Yi. Seorang pria dan wanita berjalan mendekat. Pria itu tinggi, berpenampilan heroik, dan tampan, tetapi matanya terbelalak saat melihat Su Yi, seolah dia tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Su Yi mendongak. Dia mengenali pria itu sekilas. Yan Chengrong, sosok terkemuka dari sekte luar Blue River Sword Manor. Dia pemarah dan sombong, dan seperti Wei Zhengyang, dia adalah keturunan dari salah satu klan utama ibu kota prefektur. Dia dan Su Yi pernah saling bermusuhan. Ketika Su Yi terpilih sebagai kepala pedang sekte luar, Yan Chengrong secara alami tidak yakin. Dia pernah mengucapkan kalimat yang terkenal di seluruh Blue River Sword Manor, jadi bagaimana jika aku tidak bisa mengalahkan Su Yi? Apakah itu berarti aku bahkan tidak boleh memandang rendah dirinya? Dia tidak bisa menang, tapi dia masih bisa memandang rendah Su Yi. Dia seperti penjahat yang menembakkan lelucon untuk memuaskan dirinya sendiri. Bahkan tanpa perlawanan, mereka bisa melontarkan hinaan sepuasnya. Bagi Yan Chengrong, putra dari klan besar, Su Yi yang pernah dia kenal sebagai kepala pedang sekte luar memang kuat. Tetap saja, status Su Yi memuncak jika dibandingkan dengannya, yang memberinya kepercayaan diri untuk memandang rendah Su Yi dengan begitu berani. Tapi tentu saja, semua itu adalah masa lalu. Setelah kehilangan kultivasinya dan diusir dari Blue River Sword Manor, Su Yi hanyalah lelucon lama. Tapi Yan Chengrong tidak menyangka dia akan bertemu Su Yi di gerbang rumah kemakmuran di semua tempat. Oh, magang junior, saudara Feng Xiaofeng juga ada di sini. Touch.
Kalian bersaudara dalam kesulitan kembali bersama, ya. Ketika Yan Chengrong melihat Feng Xiaofeng, kata-katanya mengejek dan nadanya aneh. Mendesah. Apa gunanya mengatakan semua itu? Kau hanyalah sampah dan cacat. Jika aku menggertakmu sekarang dan tersiar kabar, itu hanya akan merusak reputasiku. Yan Chengrong menggelengkan kepalanya, seolah ini tidak lagi menarik. Dia melingkarkan lengannya di pinggang ramping rekan wanitanya, lalu melanjutkan ke House of Prosperity. Benar, katanya, hampir seperti renungan, Nian Yunxiao juga ada di sini malam ini, dan dia membawa Yuqian. Keduanya berada di Splendid Hall, di lantai 7. Feng Xiaofeng sama sekali tidak peduli dengan ejekan Yan Chengrong, tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir itu, ekspresinya menjadi gelap dan tinjunya mengepal. Matanya memancarkan rasa sakit, amarah, dan kepahitan. Suyi menepuk pundaknya dan berkata dengan datar, mengapa marah pada kelompok yang akan mati? Itu tidak layak. Feng Xiaofeng berbisik dengan getir, murid senior, saudara Su, ayo kembali. Jika Nian Yunxiao mengetahui kita di sini, dia pasti akan muncul dan menimbulkan masalah. Mengapa kembali? Sebenarnya, saya pikir kami memilih tempat yang tepat untuk makan. Nada suara Suyi biasa saja, tapi rasa dingin melintas di kedalaman tatapannya yang tak bisa dipahami. Setengah tahun yang lalu, Nian Yunxiao lah yang mematahkan kaki Feng Xiaofeng, mengubahnya menjadi lumpuh. Dan Yuqian awalnya adalah gadis yang paling disukai Feng Xiaofeng, tapi dia juga orang yang paling kejam menikamnya pada akhirnya. Benar, kata Huang Qianjun, dan aku bersikeras untuk memakan makanan kita di rumah kemakmuran, dan terlebih lagi, aku ingin kita menikmati diri kita sepenuhnya. Pelayan itu tidak bisa tidak mengulangi, maaf, tapi saat ini tidak ada tempat bagimu untuk makan di House of Prosperity. Saya sarankan Anda mencoba restoran lain. Dia baru saja menyaksikan bagaimana Yan Chengrong mengejek Suyi dan Feng Xiaofeng. Melihat kelompok Suyi sekarang, ekspresinya membawa sedikit ketidaksabaran, dan nadanya terasa lebih dingin. Huang Qianjun langsung marah, arogansi kurang ajar Yan Chengrong telah membuatnya marah juga. Sekarang, bahkan para pelayan pun berani memandang rendah mereka. Bagaimana mungkin Huang Qianjun menanggung penghinaan seperti itu? Tapi saat dia hendak berbicara, Suyi dengan santai melemparkan token perintah. Lihatlah ini, apakah kualifikasi ini cukup? Pelayan itu menangkap medali itu. Dia tiba-tiba agak tidak yakin. Token perintah diukir dari batu giok ungu. Itu berat, dan bersinar di bawah cahaya lampu. Di bagian belakang, karakter Xiao diukir dengan gaya kuno dan bersemangat. Silakan tunggu beberapa saat, saya perlu memeriksa dengan manajer. Pelayan itu tidak dapat menentukan asal-usul medali giok itu, tetapi dia merasa bahwa itu bukan benda biasa, jadi dia buru-buru memasuki House of Prosperity. Tak lama, seluruh kelompok bergegas keluar dari gedung. Pemandangan itu membuat para pelayan yang ditempatkan di dekat gerbang utama benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pemilik dan kedelapan manajer ada di sini? Apakah untuk menyambut beberapa tamu terhormat? Adegan itu menarik perhatian beberapa tamu terdekat juga. Semuanya tampak terkejut. Di ibu kota prefektur Cluedriver, pemilik rumah kemakmuran, Nyonya Chuyun, memiliki mata dan telinga di seluruh kota, dan jangkauannya meluas jauh dan luas. Dia memiliki hubungan yang mendalam dengan banyak petinggi kota yang telah lama berdiri. Para manajer lebih dari cukup untuk menyambut bahkan sebagian besar kekuatan besar. Seorang VIP biasa, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menerima sambutan pribadi Madam Chuyun. Apalagi upaya bersama Nyonya Chuyun dan kedelapan manajer. Tak lama, semua tatapan beralih ke arah mereka. Yang mulia, itu tuan muda inilah yang memberi saya token perintah ini. Pelayan itu dipenuhi keringat, dan dia menundukkan kepalanya dan berdiri ke samping, gemetar, terlalu takut bahkan untuk bernapas dengan berat. Begitu dia menunjukkan token itu kepada seorang manajer, ekspresi manajer itu mengalami perubahan dramatis, dan dia segera pergi mencari Nyonya Chuyun. Itu akhirnya mengarah pada tontonan saat ini. Pelayan itu tidak akan pernah menduga, bahkan jika Anda membuka kepalanya, bahwa token perintah belaka dapat menggunakan kekuatan yang luar biasa. Bahkan sosok yang tinggi dan terhormat seperti pemiliknya telah tertegun untuk beraksi. Dia datang ke sini untuk menyambut tamu-tamu ini secara langsung. Wosh! Tatapan Madam Chuyun tertuju pada Suyi, dan dia tertegun sejenak. Sepertinya dia tidak mengantisipasi bahwa pemilik medali akan sangat muda. Kemudian, dia membungkuk dan tersenyum, Tuan muda, terima kasih telah menghiasi toko sederhana kami dengan kehadiran Anda. Saya minta maaf karena tidak keluar untuk menyambut Anda lebih awal dan dengan rendah hati meminta maaf kepada Anda. Rambutnya diikat menjadi sanggul, dan dia mengenakan gaun gelap yang pas bentuknya. Wajahnya anggun dan cantik, kulitnya seputih salju dan lembut. Setiap gerakan halusnya membawa pesona yang dewasa. Kedelapan manajer di belakangnya masing-masing mengepalkan tangan secara bergantian. Adegan ini membuat para pelayan dan tamu di dekatnya tercengang. Dan pelayan pertama, yang menyambut mereka di pintu, langsung berlutut.
Dia ingin menangis, tetapi dia tidak punya air mata. Dia mengira pesta Suyi hanyalah sekelompok anak-anak tidak penting. Siapa sangka, bahwa mereka memiliki latar belakang yang begitu megah. Feng Xiaofeng, Feng Xiaoran, dan A Fei merasa sedikit pusing. Itu hanya token perintah. Mengapa itu menyebabkan gangguan seperti itu? Kami ingin makan di sini. Kami harus merepotkanmu untuk mengatur kamar pribadi, kata Suyi. Ketenangannya yang tenang membuat Nyonya Cuyun mengangguk pada dirinya sendiri. Untuk membawa token perintah paling berharga dari keluarga Lanling Xiao, token giok ungu, berarti Suyi tidak diragukan lagi luar biasa, berapapun usianya. Tapi berbeda dengan pemuda berbaju biru, pakaian yang lain agak aneh. Beberapa dari mereka jelas hanya anak-anak dari daerah kumuh. Tapi Nyonya Cuyun cukup berhati-hati untuk tidak bertanya lebih jauh, tatapan atau sikapnya juga tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia menganggap ini tidak biasa. Dia menoleh ke salah satu manajer dan memerintahkan, pergi dan bereskan istana gunung dan sungai di lantai 9. Suruh seseorang menyeduh teh, dan ingat, gunakan yang terbaik yang kita miliki, jenis yang disediakan untuk menjamu tamu kita yang paling terhormat. Ya Bu, manajer lari untuk melaksanakan perintahnya. Kamu, ambil sebotol Azureski Burn dari koleksi pribadiku dan kirimkan ke istana gunung dan sungai. Anggap saja itu sebagai tanda penghormatan House of Prosperity. Kamu, minta koki menyiapkan pesta. Minta mereka memilih bahan-bahan terbaik yang kami miliki, dan minta all uang bertanggung jawab atas persiapan mereka secara pribadi. Dan kamu, tunggu di luar istana gunung dan sungai. Bersiaplah untuk menerima instruksi lebih lanjut kapan saja. Anda tidak boleh lalai sedikit pun. Nyonya Cuyun berbicara dengan kecepatan kilat. Setelah serangkaian perintah cepat ini, para manajer bergegas melakukan apa yang diperintahkan. Setelah selesai, dia tersenyum cerah, lalu membungkuk sedikit dan memberi isyarat agar kelompok Suyi mengikutinya. Tolong, lewat sini. Saat dia mengatakan ini, dia sudah mulai memimpin. Tingkat kesopanan dan kesombongan ini membuat banyak dari mereka yang berada di dekatnya begitu terpana, rahang mereka hampir lepas. Hanya setelah kelompok Suyi menghilang ke Hall of Prosperity, pelayan yang awalnya berbalik tidak bisa lagi berdiri. Dia berlutut, wajahnya pucat pasi. Dia sudah merasakan bahwa kali ini, dia mungkin benar-benar akan tamat. First Immortal of the Sword Chapter 97. Lantai 9 House of Prosperity. Istana gurun yang luas. Zhou Zili berdiri di dekat jendela, menyaksikan permainan ini. Dia memalingkan muka, ekspresi aneh di wajahnya. Melihat, tidak perlu bagi Anda untuk campur tangan. Suyi masuk sendiri, kata King Jin dengan lesu. Ketika kelompok Suyi pertama kali tiba di House of Prosperity, King Jin kebetulan melihat mereka melalui jendela. Pemandangan itu kemudian menarik perhatian Zhou Zili juga. Dia menyaksikan semua yang terjadi di pintu masuk House of Prosperity. Lagi pula, pelayan itu adalah sosok level rendah. Dia tidak mungkin tahu betapa hebatnya Suyi. Dan di sini saya pikir saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengundang Suyi bergabung dengan kami. Saya tidak menyangka ini akan terjadi. Martial Bibi, Anda benar-benar tepat sasaran. Seseorang seperti dia tidak membutuhkan kita untuk mendukungnya sama sekali, keluh Zhou Zili. Gubernur prefektur dari prefektur Harmoni, Mu Zongting, juga ada di sana. Dia tiba-tiba berkata, saya memiliki kesan tentang pemuda berjubah biru itu. Hari itu kau turun dari menara kapal, dia menatapku dari kejauhan. Sepertinya dia menyadari siapa aku. Zhou Zili tertegun. King Jin memikirkannya, lalu berkata, aku ragu dia tahu siapa kamu. Kemungkinan besar dia bisa membedakan kultivasi Anda. Memang, dia tepat sasaran. Mu Zongting tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Siapa pemuda itu? Mengapa Anda begitu mementingkan dia? King Jin mengingat semua yang telah terjadi antara dia dan Su Yi selama mereka berada di kapal menara. Utas melankolis dan keputusasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya, dan dia berkata, Yang Mulia, sebaiknya Anda bertanya kepada Yang Mulia ke-6. Dia berdiri sendirian di depan jendela berkisi-kisi, lengan disilangkan, menatap lautan gedung-gedung yang diterangi lentera. Matanya cerah dan tajam, tapi jelas pikirannya ada di tempat lain. Yang Muliamu, mari kita duduk dan mengobrol sebentar, kata Zhou Zili sambil tertawa. Tidak seperti Bibi bela dirinya, dia bersemangat tinggi. Istana gunung dan sungai, lantainya dilapisi karpet merah, dan lilin digantung di dinding, menerangi interior ruang makan pribadi sepenuhnya. Ada vas besar, hampir setengah tinggi manusia, dengan karangan bunga mekar yang semarak, dan dindingnya dihiasi dengan lukisan gulungan gunung dan sungai selebar 30 kaki, yang memberikan lapisan tambahan keanggunan. Meja kayu cendana di tengah ruangan sangat besar, itu bisa dengan mudah menampung 20 orang. Ada melon segar yang sedang musimnya dan minuman ringan yang disiapkan dengan indah di permukaannya. Dan sudah ada 5 gadis pelayan muda yang menunggu di satu sisi ruangan. Ketika mereka memasuki istana gunung dan sungai, Feng Xiaoran dan A Fei sempat linglung. A Fei tiba-tiba menjadi lebih pendiam, dia takut sepatunya akan mengotori karpet merah.
Feng Xiaofeng, sementara itu, tercengang. Dia dibesarkan dalam kemiskinan, dan meskipun dia pernah berkultivasi di sekte luar Blue River Sword Manor, dia jarang memasuki tempat-tempat mewah atau mahal, apalagi lantai 9 House of Prosperity yang terkenal di seluruh kota. Ini adalah tempat yang hanya orang-orang terkenal dan berpengaruh yang memenuhi syarat untuk masuk. Huang Qianjun melihat sekeliling dan berkomentar, tidak buruk sama sekali. Ini jauh lebih baik daripada rumah pertemuan immortal kota Guangling. Kemudian dia mengejek dirinya sendiri, saya pernah ke rumah kemakmuran, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk makan di lantai 9. Nyonya Chuyun tersenyum, pemandangan itu bergerak. Keramahan House of Prosperity kami kurang. Tuan muda, kami menyambut Anda untuk mengunjungi sesering yang Anda suka. Tolong, beri kami kesempatan untuk menebus kesalahan kami. Huang Qianjun tidak bisa menahan tawa. Dia tentu saja tidak menanggapi kata-katanya dengan serius, dia tahu betul bahwa satu-satunya alasan dia bisa menikmati perlakuan seperti itu sekarang adalah karena dia berjemur di bawah sinar Suyi. Tanpa Suyi, Huang Qianjun takut seseorang yang memiliki hubungan baik dan berpengaruh seperti Nyonya Chuyun bahkan tidak akan menyadarinya. Suyi adalah yang paling tenang dari semuanya. Seolah-olah dia bahkan tidak melihat dekorasi rumit yang mewah. Dia baru saja mendorong kursi roda Feng Xiaofeng ke meja perjamuan, lalu memanggil Feng Xiaoran dan A Fei untuk bergabung dengan mereka. Baru saat itulah dia mengalihkan pandangannya ke arah Nyonya Chuyun. Tempat ini lumayan, tolong minta mereka membawakan makanan kita sesegera mungkin. Mata cerah Nyonya Chuyun mengamati ruangan, dan dia tersenyum cerah. Terserah Anda, Tuan Muda. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi, tetapi jika Anda memiliki kebutuhan lebih lanjut, jangan ragu untuk memerintahkan para pelayan. Dengan itu, dia tersenyum, berbalik, dan pergi. Setelah pintu ditutup, Feng Xiaofeng dan yang lainnya masing-masing menghembuskan napas. Mereka jauh lebih santai tanpa dia di sini. Mereka dibesarkan dalam kemiskinan, jadi mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi seperti ini secara tiba-tiba. Mereka tidak mungkin sesantai dan setenang Huang Qianjun. Tapi Suyi, sementara itu, sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Dalam kehidupan masa lalunya, dia adalah tamu kehormatan dari Imperial Realm Emperors dalam banyak kesempatan. Dia juga menjamu tamu dari seluruh alam liar di alam tersembunyinya, tempat seperti surga immortal. Sebagai perbandingan, tidak ada sesuatu pun di dunia duniawi yang berarti banyak. Begitu Suyi dan Huang Qianjun duduk di kursi mereka, para gadis pelayan muda menuangkan teh dan air. Mereka patuh dan cekatan, dan pelayanan mereka sangat teliti. Mereka tidak menunjukkan kelalaian sedikit pun karena Feng Xiaofeng dan pakaian kasar perusahaan. Tak lama kemudian, satu demi satu kelezatan tersaji di atas meja, piring-piring mengepul panas dan aromanya menggoda. Masing-masing berisi bahan langka dan bermutu tinggi, disiapkan dalam berbagai gaya. Pemandangan itu saja sudah cukup untuk membuat jari seseorang berkedut dengan antisipasi. Suyi juga bisa merasakan benang energi spiritual melayang dari piring, dan dia menyadari bahwa semua bahan diresapi dengan obat spiritual. Itulah yang memberi mereka udara spiritual mereka. Pada awalnya, Feng Xiaofeng dan yang lainnya dicadangkan, tetapi tak lama kemudian, mereka mulai makan dengan sangat nikmat. Feng Xiaoran duduk di sebelah Suyi, dan dia tidak lupa mengisi piringnya. Ketika dia melihat cangkir Suyi kosong, dia mengisinya kembali sebelum para pelayan mendapat kesempatan. Anggur ini cukup enak, itu kuat juga, pantas saja Nyonya Chuyun menyimpannya di simpanan pribadinya. Huang Qianjun adalah yang paling tidak pendiam. Dia minum dan makan dalam tegukan besar. Tidak ada apa-apa untuk itu, ini adalah pertama kalinya dia menikmati perlakuan seperti itu juga, dan dia makan dengan sangat antusias. Kakak Huang, apakah makanan ini akan menghabiskan banyak uang perak? A Fei bertanya sambil mengunyah sepotong daging. Perak, Huang Qianjun menggelengkan kepalanya. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Masalah yang bisa Anda selesaikan dengan uang sebenarnya bukan masalah. Dan makanan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kau peroleh hanya dengan uang. Mata A Fei membelalak. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Status dan otoritas tinggi. Entah itu triknya, keluh Huang Qianjun. A Fei hanya setengah mengerti. Dan Suyi mau tidak mau mengakui pada dirinya sendiri bahwa di dunia duniawi, status dan otoritas benar-benar dapat menyelesaikan masalah tertentu dengan lebih mudah. Xiao Tianque mengatakan sebanyak itu ketika dia pertama kali memberinya medali. Saat berjalan di dunia duniawi, sulit untuk menghindari masalah sepele yang tidak layak untuk diselesaikan dengan kekerasan. Ambil malam ini, misalnya. Bahkan jika kultivasinya lebih tinggi dari sebelumnya, apa yang harus dia lakukan? Gunakan itu terhadap pelayan yang menyapa mereka di pintu. Pada saat-saat seperti inilah token perintah yang diberikan Xiao Tianque berguna. Lantai 6 House of Prosperity. Aula indah. Yan Chengrong dan pendamping wanitanya tiba, tetapi dengan status mereka hanya bisa duduk di ujung meja. Itu karena tuan rumah perjamuan ini adalah sosok terkemuka dari sekte dalam Blue River Sword Manor. Chen Jinlong, ayahnya, Chen Dakong,
adalah tokoh terkemuka di ibu kota prefektur Clue Driver. Gang sungai di bawah panjinya memiliki anggota berjumlah ribuan, dan mereka menguasai setengah dari industri transportasi air ibu kota prefektur. Chen Dakong dan Gubernur Prefektur Clue Driver, Qin Wenyuan, sudah dekat. Desas-desus mengatakan bahwa mereka menjadi saudara angkat di masa muda mereka. Dengan Qin Wenyuan sebagai pendukungnya, gang sungai Chen Dakong secara alami berkembang, tumbuh lebih kuat setiap hari. Chen Jinlong adalah putra Chen Dakong. Bahkan sebagian besar keturunan klan keluarga terkemuka hanya bisa menghormatinya, dan mereka harus bersikap sopan. Beberapa pria dan wanita menemani Chen Jinlong. Status mereka juga luar biasa. Ambil Nian Yunxiao. Dia dan Yan Chengrong sama-sama murid sekte luar, tetapi dalam hal status, Yan Chengrong memucat jika dibandingkan. Atau Li Moyun. Dia berasal dari keluarga Li, klan terkuat di seluruh kota Guangling, dan dia adalah pria terbaik di sekte dalam Blue River Sword Manor. Dalam hal kultivasi, bahkan Chen Jinlong sedikit lebih rendah darinya. Perjamuan berlangsung meriah, meskipun Chen Jinlong yang paling banyak berbicara. Saat dia menyemburkan omong kosong yang sombong, yang lain tersenyum dan menggemakan kata-katanya. Bahkan para gadis, mata mereka sering mengarah ke Chen Jinlong, tatapan mereka yang membara menunjukkan tanda-tanda kekaguman. Butuh beberapa saat, tetapi Yan Chengrong akhirnya menemukan dan mengambil kesempatan untuk angkat bicara. Dia berdehem dan tertawa. Semuanya, bisakah kalian menebak siapa yang aku tabrak saat aku tiba? Rumah kemakmuran menyambut tamu-tamu terhormat dan tokoh terkemuka setiap hari. Bagaimana kami bisa menebak siapa yang Anda lihat? Jangan biarkan kami menebak-nebak. Cepat, beritahu kami, kata Nian Yunxiao. Kemejanya berwarna biru tua, dan pipinya panjang dan sempit, sementara matanya agak gelap dan cekung. Dia tampak agak lemah dan sakit-sakitan. Itu benar, cepat dan katakan itu, desak Yukian dari tempat duduknya di samping Nian Yunxiao. Dia memiliki kulit putih dan fitur cantik, dan ketika dia mengedipkan matanya yang besar, dia terlihat manis dan menggemaskan. Ketika dia merasakan bahwa dia sekarang menjadi pusat perhatian, Yan Chengrong merasakan desakan kepuasan. Dia tidak membuat mereka tegang. Itu adalah Suyi dan Feng Xiaofeng, saudara-saudara dalam kesulitan itu. Suasana pesta yang meriah tiba-tiba terhenti. Ekspresi semua orang menjadi aneh, sementara mata Nian Yunxiao memancarkan cahaya dingin. Wajah cantik Yukian menjadi kaku, dan dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Hati Li Moyun mengepal seolah-olah dia disambar petir. Genggamannya semakin erat pada cangkirnya. Suyi, dia benar-benar datang ke ibu kota prefektur. Beberapa hari yang lalu, dia menerima surat rahasia dari ayahnya, Li Tianhan. Di dalamnya, ayahnya memberitahunya bahwa Yuan Luoxi dari keluarga Yuan telah menghormati Suyi sebagai tamu VIP dan makan bersamanya di rumah pertemuan immortal. Surat itu menjelaskan apa yang terjadi secara rinci. Bagian terakhir dari surat itu menggunakan nada yang sangat keras untuk memperingatkan Li Moyun agar tidak bertindak melawan Suyi, apapun yang terjadi. Suyi bukan lagi seseorang yang bisa disinggung oleh keluarga Li mereka. Pada saat dia selesai membaca surat itu, Li Moyun merasa sangat tercekik, dia hampir batuk darah. Sekitar seminggu yang lalu, pada malam kedua bulan lunar kedua, dia melakukan penyergapan. Dia berencana untuk membunuh Suyi tanpa ada yang mengetahuinya. Siapa yang mengira bahwa Suyi benar-benar akan menempati posisi pertama di perjamuan Gerbang Naga, membuat namanya terkenal di kedua sisi Grid Azure dalam semalam. Akibatnya, Li Moyun tidak punya pilihan selain menyerah pada rencananya, dan atas perintah ayahnya, dia terpaksa meninggalkan kota Guangling malam itu juga. Namun sekarang, hanya beberapa hari kemudian, Suyi naik lebih tinggi lagi, menjadi tamu terhormat Yuan Luoxi. Berita ini praktis membuat Li Moyun gila. Yuan Luoxi, mutiara keluarga Yuan, salah satu dari 4 faksi tingkat puncak ibu kota prefektur. Statusnya begitu tinggi bahkan semua orang di ruangan ini digabungkan memucat jika dibandingkan. Hari ini adalah hari ke-8 bulan lunar kedua, tapi Suyi sudah ada di sini di ibu kota prefektur Clue Driver. Dada Li Moyun terasa sesak dan pengap. Dia merasa seolah-olah awan kelabu telah menelan matahari, melemparkan hatinya ke dalam kegelapan yang tak berujung. Apa? Orang ini ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutanku. Li Moyun menarik napas dalam-dalam, lalu menekan rasa kesalnya yang cemberut. Tapi kemudian, tuan rumah mereka, Chen Jinlong, tidak bisa menahan tawa. Orang lumpuh dan terbuang yang kehilangan seluruh kultivasinya cukup bodoh untuk mencoba makan di House of Prosperity. Saya khawatir mereka bahkan tidak akan berhasil melewati pintu. First Immortal of the Sword Chapter 98. Cemoohan menghina Chen Jinlong memicu tawa yang riuh. Hanya Li Moyun yang tidak bisa tertawa. Bagaimana mungkin seseorang yang dihormati Yuan Luoxi sebagai tamu terhormat bahkan gagal melewati pintu House of Prosperity. Tapi kemudian, dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan. Ketika dia menerima surat ayahnya, dia mengerti sesuatu. Tetua Sekte Blue River Sword Manor, Zhou Huaiqiu, serta murid sekte dalam Nihao dan Nanying, telah meninggalkan kota Guangling.
Namun, mereka belum kembali ke ibu kota prefektur Cluedriver. Juga tidak ada berita tentang pemulihan dan kemenangan Su Yi di perjamuan gerbang naga yang sampai ke sekte. Bahkan sekarang, tidak ada seorang pun di Blue River Sword Manor yang tahu bahwa Su Yi bukan lagi limbah tanpa kultivasi seperti dulu. Jika itu saya juga tidak akan menyebarkan berita. Murid yang ditinggalkan sekte itu pulih hanya setahun kemudian. Bagaimana perasaan petinggi sekte jika mereka tahu? Begitu air tumpah, sulit untuk mengumpulkannya kembali. Dan Ni Hao dan Nan Ying secara alami tidak akan melakukan apapun untuk membangun Su Yi dengan mengorbankan ambisi mereka sendiri. Saat itulah wajah Nian Yunxiao yang panjang dan sempit mencibir dengan kejam, dan dia mendengus, sepertinya Feng Xiaofeng masih belum mempelajari pelajarannya. Dia seharusnya bersyukur bahwa dia tidak menabrakku, atau aku akan mengambil tangannya juga. Senior apprentice Brother Nian, dia hanyalah orang cacat. Kenapa repot-repot dengannya, kata Yukian lembut, ekspresi rumit di wajahnya. Jangan bahas dia lebih jauh, itu hanya akan memperburuk suasana hati. Seorang pemuda tiba-tiba angkat bicara. Salah satu teman saya berasal dari kota Guangling, dan beberapa saat yang lalu, dia berkata bahwa Su Yi tampaknya telah memulihkan kultivasinya dan bahwa dia menempati posisi pertama dalam kompetisi seni bela diri terbesar di kota Guangling, perjamuan gerbang naga. Apa menurutmu itu benar? Semua orang membeku. Kemudian, semuanya melirik Li Moyun, mereka semua tahu dia berasal dari kota Guangling juga. Itu, kelopak mata Li Moyun berkedut, dan dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Saya belum pernah berhubungan dengan keluarga saya akhir-akhir ini, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di kota Guangling baru-baru ini. Dia tidak bersedia membahasnya. Jika dia melakukannya, itu seperti mengakui betapa luar biasanya Su Yi. Lupakan, jangan pedulikan pemborosan itu. Ayo lanjutkan pesta kita, kata Chen Jinlong dengan lambaian tangannya. Tapi segera setelah itu, seorang pemuda berjubah perak membuka pintu dan masuk. Dia membawa sebotol anggur. Sun Ku. Dia adalah murid sekte luar Blue River Sword Manor, dan begitu dia memasuki ruangan, dia berkata dengan suasana misterius, ketika saya pergi untuk mengambil anggur tadi, saya mendengar sesuatu yang menarik. Ingin tahu apa itu? Oh, apa itu? Tanya Chen Jinlong. Baru saja, Nyonya Cuyun muncul secara pribadi, kata Sun Ku. Dia memimpin ke-8 manajer House of Prosperity ke gerbang untuk menyambut sekelompok tamu. Chen Jinlong menjelaskan, siapa yang mungkin begitu termasyur sehingga membuat Nyonya Cuyun memimpin semua manajernya untuk menyambutnya. Yang lain juga terlihat penasaran. Mereka mengatakan itu adalah sekelompok pemuda aneh, kata Sun Ku. Pemimpin mereka adalah seorang pemuda berjubah biru. Dia tampak berusia 17 tahun, memberi atau menerima. Tapi teman-temannya yang benar-benar aneh. Bagaimana? Chen Jinlong mulai kehilangan kesabaran. Berhentilah berbelit-belit dan mengerti maksudnya. Sun Ku tertawa. Salah satunya adalah orang cacat di kursi roda. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki dengan sandal jerami dan celana kotor, sementara yang lain adalah seorang gadis kecil dengan pakaian kasar. Bukankah itu terdengar aneh bagimu? Kelompok itu hanya bisa mengangguk, susunan seperti itu memang aneh. Ini adalah rumah kemakmuran, tempat yang bahkan tidak bisa dimasuki orang miskin. Namun mereka tidak baru saja masuk, Nyonya Cuyun sendiri telah mengumpulkan ke-8 manajer untuk secara pribadi menyambut mereka di depan pintu. Itu terlalu luar biasa, hanya ekspresi Yan Chengrong yang berubah drastis. Dia tampaknya telah menyadari sesuatu, tetapi pada saat yang sama, dia tampaknya tidak terlalu mempercayainya. Kakak Yan, ada apa denganmu? Li Moyun tiba-tiba menyadari keadaan Yan Chengrong yang tidak biasa. Tidak masalah, aku hanya akan keluar sebentar. Yan Chengrong memaksakan senyum, lalu bangkit dan meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, dia menemukan seorang pelayan dan bertanya dengan berbisik tentang sekelompok tamu yang baru saja disambut Madame Cuyun di restoran. Setelah selesai, dia kembali ke ruang makan pribadi mereka dalam keadaan linglung, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Ini sangat di luar karakter, bahkan Chen Jinlong tidak bisa menahan cemberut karena tidak senang. Murid muda saudara Yan, ada apa denganmu? Jika kau tidak enak badan, pulanglah. Jangan merusak suasana hati semua orang. Yang lain juga menyadarinya. Perilaku Yan Chengrong aneh dan tidak pada tempatnya. Yan Chengrong bergidik, seolah kembali sadar. Dia menyapu pandangannya ke seberang ruangan, lalu berkata dengan getir, Tuan Muda Chen, bukannya aku tidak enak badan. Itu sebelumnya, saya mengkonfirmasi sesuatu, dan itu. Yah, aku hanya tidak mengerti. Sebelum mereka bisa bertanya, dia berkata, mempertimbangkan setiap kata, jika saya tidak salah, tamu yang baru saja disapa Madame Cuyun hampir pasti adalah Su Yi, Feng Xiaofeng, dan teman-teman mereka. Ruangan itu langsung menjadi sangat sunyi sehingga Anda bisa mendengar pin drop. Keheranan tertulis di seluruh wajah mereka, kecuali milik Li Moyun. Jantungnya bergetar, dan dia menghirup udara dingin. Su Yi benar-benar berhasil menancapkan cakar kotornya ke Yuan Luoxi.
Tapi tidak, jika semua yang dia lakukan adalah memenangkan dukungan Yuan Luoxi, itu tidak akan cukup bagi Nyonya Cuyun untuk memimpin prosesi besar untuk menyambutnya. Apakah ada misteri lain di balik ini? Semakin dia berpikir, semakin tertahan dan berat hati Li Moyun. Dia sangat kesal, dia ingin batuk darah. Chen Jinlong tidak tahan lagi. Dia mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana orang-orang seperti Su Yi dan Feng Xiaofeng layak menerima Madam Cuyun yang turun untuk menyambut mereka secara pribadi. Dia baru saja mengejek Su Yi dan teman-temannya, mengatakan bahwa mereka bahkan tidak akan berhasil melewati pintu depan House of Prosperity. Siapa sangka, hanya beberapa menit kemudian, Yan Chengrong akan mengatakan sesuatu yang sangat keterlaluan. Itu adalah tamparan terang-terangan di wajah. Yan Chengrong buru-buru menjelaskan, justru karena ini tidak masuk akal maka saya sangat tidak sehat. Tetap saja, saya hampir sepenuhnya yakin bahwa itu sebenarnya adalah Su Yi dan kawan-kawan. Kaki Feng Xiaofeng lumpuh, jadi dia terjebak di kursi roda. Aku melihatnya dengan jelas barusan. Tidak salah lagi, suasana langsung tumbuh lebih tertahan. Semua orang bingung dan tidak yakin. Jika kita pergi melihatnya, kita akan tahu apakah itu benar atau tidak, bukan? Jika itu benar-benar Su Yi dan kelompoknya, kita pernah menjadi teman sektenya. Tidak ada alasan kita tidak bisa menyapanya, kan? Ekspresi Nian Yunxiao tidak sedap dipandang, matanya dingin dan menyeramkan. Di mana mereka sekarang? Mata Chen Jinlong berkilat. Lantai 9, Istana Gunung dan Sungai, kata Yan Chengrong segera. Ketika dia mengatakan ini, kelompok yang hadir semakin gelisah. Terlepas dari status Chen Jinlong, paling banyak dia bisa mengatur jamuan makan di lantai 6. Dan itu adalah perlakuan khusus yang dia dapatkan dengan mengandalkan pamor ayahnya. Tapi Su Yi, seseorang yang dipandang rendah oleh mereka semua, telah naik ke lantai 9 dalam satu lompatan. Dia bisa berdiri di puncak House of Prosperity dan menatap lautan lentera. Selain itu, dia dapat menikmati pesta tingkat tertinggi dan keramah-tamahan tingkat tertinggi yang ditawarkan restoran. Ketika mereka membandingkan diri mereka dengan dia, sulit untuk tetap stabil secara mental. Ayo, kita akan pergi ke Istana Gunung dan Laut. Chen Jinlong tidak bisa lagi menekan ketidaksenangannya. Dia bangkit dan menuju keluar pintu. Ketika yang lain melihat ini, mereka bangkit dan mengikutinya, satu persatu. Hanya Li Moyun yang tertinggal. Magang senior, saudara Li, apakah kamu tidak akan memeriksanya? Ini nasihatnya, ini rumah kemakmuran. Jika Su Yi berhasil mencapai lantai 9, pasti ada alasan bagus untuk itu, jadi lebih baik kau tetap di sini, kata Li Moyun tanpa ekspresi. Magang senior Brother Li, kami hanya akan mengunjungi mantan sekte, bukan untuk menimbulkan masalah. Jika kau tidak ingin pergi, baiklah. Kami akan pergi tanpamu. Chen Jinlong mendengus, lalu membawa yang lainnya pergi. Konyol, Li Moyun tertawa dingin. Tapi kemudian, bahkan sekarang, dia masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan bahwa Su Yi telah tumbuh kuat. Sebagian dari dirinya masih merasa seolah-olah ini hanya mimpi buruk dan dia akan bangun sebentar lagi. Sebenarnya wajar jika mereka bertindak seperti ini. Chen Jinlong dan yang lainnya masih tidak tahu bahwa Su Yi mendapatkan kembali kultivasinya, dan tidak mungkin mereka pernah menebak bahwa dia sekarang adalah tamu terhormat keluarga Yuan. Di mata mereka, Su Yi masih hanyalah pemborosan yang menyedihkan dan konyol. Li Moyun menghela nafas pada dirinya sendiri. Lantai 9. Begitu Chen Jinlong dan kelompoknya tiba, manajer yang berdiri di luar Istana Gunung dan Sungai menghentikan mereka. Para tamu yang terhormat, bolehkah saya bertanya apa yang Anda lakukan? Manajer itu adalah pria parubaya yang kelebihan berat badan dengan jubah brokat, dan dia memiliki mata yang tajam. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok, dan dia segera mengenali Chen Jinlong dan tuan muda lainnya. Dengan demikian, nadanya sangat sopan. Kami, Chen Jinlong sama sekali tidak senang. Seorang manajer berdiri di luar pintu menunggu perintah lebih lanjut. Bahkan ayahku tidak bisa menikmati perlakuan seperti itu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu memaksakan senyum. Kami di sini untuk mengunjungi rekan sekte kami. Teman sekte, pria berjubah brokat tertegun. Chen Jinlong menekan perasaannya yang sedih dan tertahan dan berkata, itu benar. Kami baru mengetahui bahwa rekan sekte kami, Su Yi dan Feng Xiaofeng, saat ini sedang makan di Istana Gunung dan Sungai, jadi kami memutuskan untuk mampir dan menyapa. Tolong tunggu sebentar, kata manajer paruh baya itu. Izinkan saya untuk bertanya kepada tamu terhormat kita terlebih dahulu. Saya hanya dapat mengizinkan Anda masuk jika mereka memberikan persetujuan terlebih dahulu. Dia kemudian berbalik, berhenti di ambang pintu, dan merapikan pakaiannya. Dia membungkuk sedikit di pinggang, dan senyum alami, hangat, dan penuh hormat menyebar di wajahnya saat dia dengan hati-hati membuka pintu dan melangkah masuk. Dia adalah salah satu dari 8 manajer House of Prosperity. Ini adalah posisi yang tinggi, dan dia jarang merendahkan dirinya sendiri, bahkan di hadapan sebagian besar tokoh besar. Ini adalah pria yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus menerima.
Namun sekarang, dia bersikap sangat sopan dan sangat berhati-hati. Chen Jinlong dan kawan-kawan memperhatikan hal ini, dan gelombang pasang kejutan menjalari hati mereka. Mereka cemburu, tetapi mereka juga merasa sulit untuk percaya. Sementara itu, di dalam istana gunung dan laut, saat Su Yi minum, dia menoleh ke Huang Qianjun dan memerintahkan, setelah kita makan, pergilah mengatur tempat tinggal bergaya halaman. Saya hanya punya satu persyaratan, harus tenang. Huang Qianjun mengangguk berulang kali dan memukul dadanya. Kakak Su, serahkan masalah sepele seperti itu padaku. Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Ini uang 100.000 tael. Ambil. Su Yi mengambil uang kertas dari liontin batu giok hitamnya dan menyerahkannya. Oke, Huang Qianjun tahu lebih baik untuk tidak menolak, dan dia tahu bahwa ini bukan uangnya, dia hanya mengelolanya atas nama Su Yi. Mata Feng Xiaofeng melebar. Senior apprentice Brother Su, kapan kamu menjadi begitu kaya? Feng Xiaoran dan A Fei juga tercengang. 100.000 tael perak. Bagi mereka, itu adalah angka yang tak terbayangkan. Kekayaan materi tidak lagi penting bagiku, Su Yi tertawa, tetapi dia tidak menjelaskan. Tapi jika saya mengalami masalah yang bisa saya selesaikan dengan uang, saya tidak kekurangan dana. Dia tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah dikatakan Yuan Luoxi, kamu membuang uang untuk masalah itu. Aku bisa melakukannya juga. Saat itulah seorang pria parubaya dengan jubah brokat masuk ke ruangan, wajahnya hanya tersenyum. Pertama, dia menutup pintu. Kemudian, dia berbalik dan menyapa Su Yi dengan hormat. Permintaan maaf saya yang tulus karena mengganggu Anda, tetapi Tuan Muda Chen Jinlong dan teman-temannya telah datang. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah teman sekte Anda, dan mereka meminta audiensi. Jika Anda tidak mau melihat mereka, saya akan segera menolaknya. Chen Jinlong, alis Su Yi terangkat. Feng Xiaofeng berkata dengan suara rendah, Junior Apprentice Brother Su Yi, di Blue River Sword Manor, Nian Yunxiao dan Yan Chengrong dekat dengan orang ini. Singkatnya, mereka adalah kelompok, dan Chen Jinlong adalah pemimpin mereka. Su Yi mengangguk, lalu tiba-tiba, dia tertawa. Aku sebenarnya berencana untuk mengunjungi mereka. Siapa yang mengira mereka datang mengetuk pintu saya atas kemauan mereka sendiri. Dia kemudian menoleh ke pria parubaya berjubah brokat. Silakan dan biarkan mereka masuk. First Immortal of the Sword Chapter 99. Ya Pak, pria berjubah brokat berbalik untuk pergi. Tatapan Su Yi kemudian menyapu para gadis pelayan. Kamu juga harus pergi. Saya memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan rekan sekte saya ini. Manajer itu melambai, lalu membawa gadis-gadis pelayan itu pergi dengan tergesa-gesa. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menonton dari pinggir, kata Su Yi kepada teman-temannya. Serahkan yang lainnya padaku. Tak lama kemudian, Chen Jinlong dan teman-temannya masuk ke dalam ruangan. Manajer diam-diam menutup pintu di belakang mereka. Su Yi, itu benar-benar kamu. Ketika dia melihat Su Yi duduk di ujung meja, mata Chen Jinlong membelalak. Utas harapan terakhirnya bahwa ini hanya kesalahpahaman hancur, dan wajahnya menjadi kaku. Yang lain tampak seperti melihat hantu juga. Feng Xiaofeng, ekspresi Nian Yunxiao menjadi gelap, dan dia tampak bingung dan tidak pasti. Siapa yang mengira bahwa Yan Chengrong sebenarnya benar? Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Orang-orang yang mereka remehkan sebagai orang cacat sekarang duduk dengan bangga di ruang perjamuan, bahkan mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk. Kesenjangan antara kenyataan dan harapan sangat besar. Bagaimana mereka bisa menerima semua ini sekaligus? Tubuh mungil Yukian membeku. Keheranan tertulis di seluruh wajahnya yang manis dan menggemaskan. Dia tanpa sadar bertanya, murid senior, Saudara Feng, karakter berpengaruh mana yang membawa kalian semua ke sini? Jejak kepahitan dan kebencian muncul di alis Feng Xiaofeng saat dia berkata dengan dingin, aku bukan saudara magang seniormu, dan aku sudah lama tidak ke sana. Mengapa saya harus menjawab Anda? Ekspresi Yukian membeku. Dia menghela nafas, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meski begitu, kata-katanya berfungsi sebagai peringatan bagi teman-temannya. Mereka melihat sekeliling ruangan, tetapi kebingungan mereka tidak melihat jejak karakter berpengaruh seperti itu. Junior Apprentice Brother Su Yi, saya tidak menyangka bahwa Anda dari semua orang bisa makan di sini. Chen Jinlong mengendalikan emosinya, menghela nafas dengan emosi, lalu tertawa, jika saya menghitungnya, sudah sekitar 1 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Jika Yan Chengrong tidak mengatakan kamu ada di sini, aku tidak akan pernah berani mempercayainya. Yan Chengrong terbatuk. Magang senior, Saudara Su Yi, bukankah Anda akan mengundang kami untuk duduk? Ini bukan cara untuk memperlakukan tamu Anda. Huang Qianjun mencibir. Nak, apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu mengingat apa yang kamu katakan di pintu masuk House of Prosperity? Kata-kata Yan Chengrong tercekat di tenggorokannya. Chen Jinlong dalam hati kehilangan kesabaran, tetapi di luar, dia tersenyum dan berkata, itu pasti hanya kesalahpahaman. Mari kita tidak membahas itu. Kami baru saja datang untuk menemui Su Yi dan Feng Xiaofeng, tapi kami tidak berencana untuk tinggal lama.
Suyi hanya duduk di sana, gelisah dengan cangkir giok berwarna lembut. Dia tampak santai dan santai. Ekspresinya tenang, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi ketenangannya tampak sangat arogan, dan itu hanya membuat Chen Jinlong dan teman-temannya semakin marah. Apapun yang Anda katakan, mereka datang berkunjung atas kemauan sendiri, namun Suyi hanya duduk di sana, tidak bereaksi sama sekali. Ini adalah penghinaan terang-terangan terhadap martabat mereka. Seluruh situasi ini terlalu aneh dan terlalu jauh dari biasanya. Kalau tidak, mereka pasti sudah kehilangan kesabaran sekarang. Chen Jinlong menahan amarahnya dan memaksakan senyum. Junior Apprentice Su, sepertinya kita tidak diterima di sini, jadi kita akan pergi. Dia dalam hati penuh penyesalan. Jika dia tahu akan seperti ini, dia akan mendengarkan Lee Mo-yun dan tetap tinggal. Datang ke sini sembrono, tidak berbeda dengan mengundang penghinaannya sendiri. Yang lain juga merasa tidak nyaman. Tak satu pun dari mereka ingin berlama-lama di sini. Apa yang membuatmu begitu puas diri? Yan Chengrong hanya bisa bergumam. Jadi bagaimana jika kamu duduk di sini? Kamu masih tidak berarti apa-apa selain sia-sia, bukan? Anda tidak akan pernah bisa berkultivasi lagi selama sisa hidup Anda. Dia kemudian berbalik dan hendak pergi bersama Chen Jinlong dan yang lainnya ketika Su Yi akhirnya angkat bicara. Kamu muncul tanpa diundang, dan sekarang kamu hanya ingin pergi. Katanya datar. Menurutmu tempat seperti apa ini? Chen Jinlong berputar, matanya praktis bergerak karena listrik dan ekspresinya gelap. Su Yi, apa maksudnya itu? Yang lain pada awalnya tidak senang, jadi ketika mereka melihat bahwa Chen Jinlong tampaknya telah kehilangan kesabaran, mereka juga berbalik. Mereka semua memandang Su Yi, ekspresi mereka jelas tidak bersahabat. Su Yi, Yan Chengrong benar, loh. Anda kehilangan seluruh kultivasi Anda. Jadi bagaimana jika Anda bisa makan di lantai 9? Kamu masih bukan prajurit, ejek seorang gadis cantik dengan suara dingin. Juga, kami tidak datang ke sini untuk mencari masalah. Ini masih rumah kemakmuran, bahkan kekuatan besar pun tidak akan berani menimbulkan masalah di sini. Ketika mereka mendengar ini, Chen Jinlong dan kroni-kroninya merasakan sensasi kesenangan. Kesadaran bahwa tidak ada kekuatan besar yang hadir tanpa disadari membuat mereka jauh lebih tenang. Dan kata-kata gadis cantik itu berfungsi sebagai pengingat. Memang, orang di depan mereka hanyalah pemborosan. Sikap mereka diam-diam berubah. Meskipun mereka masih tidak berani menimbulkan masalah, mereka sekarang penuh percaya diri, dan mereka memulihkan sedikit rasa superioritas awal mereka. Bagaimana pemborosan bisa dibandingkan dengan seniman bela diri sejati? Nian Yunxiao tertawa dingin, lalu dengan berani menatap Feng Xiaofeng dari atas ke bawah. Pikirkan tentang itu. Jika junior apprentice Feng kita benar-benar mengubah nasibnya dengan berpegang teguh pada pendukung yang kuat, apakah dia masih akan mengenakan pakaian compang camping yang sudah usang? Lihatlah dia, kursi roda tua jelek itu tertutup lumpur. Apakah itu penampilan seseorang yang baru-baru ini menjadi terkenal? Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa lagi menahan tawa. Yang lain awalnya tercengang, dan sorot mata mereka berubah menjadi aneh. Dia benar, jika Su Yi dan pasukannya benar-benar menjadi terkenal dalam semalam, mengapa Feng Xiaofeng masih berpakaian compang camping? Dia terlihat tidak berbeda dengan para pengemis di jalanan. Bukan hanya Feng Xiaofeng, pria muda di sebelahnya kurus dan berwajah pucat. Ditambah lagi, dia terlihat panik, pendiam, dan tidak nyaman. Dia jelas hanya seorang anak jalanan dari anak tangga terendah masyarakat. Penemuan ini menghilangkan sebagian besar keraguan mereka, dan pandangan mereka dipenuhi dengan ejekan, kesenangan, dan kegembiraan yang lucu. Katakan padaku, teman-teman, apakah kita baru saja akan membiarkan kedua pemborosan itu menimpa kita? Tanya seseorang, jelas marah. Yan Chengrong berkata dengan niat buruk yang jelas, tidak, memang benar mereka sampah, tetapi juga benar bahwa ini adalah lantai 9 rumah kemakmuran. Ini benar-benar penggaruk kepala. Chen Jinlong bertanya langsung, Su Yi, bagaimana kalau kamu menjelaskan dirimu sendiri? Senyum dingin tergantung di bibirnya, dan tatapannya penuh dengan penghinaan. Dia bersemangat tinggi dan siap bertarung, dia tidak lagi merasakan kebingungan sebelumnya, menahan amarah, atau ketakutan. Ekspresi Su Yi tetap tenang. Dia memosongkan gelasnya yang berwarna suet, lalu bangkit dan berjalan menuju Chen Jinlong. Tatapannya dalam dan tidak bisa ditebak. Itu tenang, tanpa riak emosi sedikit pun. Ketika mereka melihat Su Yi berjalan ke arah mereka, Chen Jinlong tertegun sejenak, seolah-olah dia curiga Su Yi akan melakukan sesuatu. Tetapi ketika dia melihat mata tanpa emosi itu, rasa dingin yang tak dapat dijelaskan mengalir di hatinya, dan merinding muncul di kulitnya. Pada saat itu, dia merasakan bahaya yang mengancam jiwa mendekat, dan, secara naluriah, dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Su Yi. Diam di tempat, tetapi bahkan sebelum dia selesai berteriak, Su Yi mengulurkan jari telunjuk tangan kanannya dan mengetuk bilahnya. Retakan, pedang panjang Chen Jinlong bisa memotong besi seolah-olah itu adalah lumpur, namun pedang itu langsung retak, pecahannya berhamburan ke segala arah.
Pergelangan tangan Chen Jinlong memegang pedangnya retak sesaat kemudian, Su Yi telah mematahkannya dengan satu jari, hanya dengan getaran yang disalurkan melalui logam. Kamu, Chen Jinlong berteriak kesakitan. Dia mencoba menghindar, hanya untuk Su Yi menekan bahunya. Bang! Kekuatan yang tak tertahankan menekan Chen Jinlong. Lututnya menyerah, dan dia berlutut di tanah, bertabrakan dengan karpet merah dengan bunyi gedebuk. Pedangnya hancur, pergelangan tangannya patah. Dia telah dipaksa berlutut. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Nian Yunxiao, Yan Chengrong, dan yang lainnya ketakutan tanpa alasan. Chen Jinlong adalah murid sekte dalam Blue River Sword Manor, dan dia adalah yang terkuat di kelompok mereka, dengan kultivasi di puncak tahap Refining Bond. Hanya satu langkah lagi dan dia akan memulai akumulasi Qi. Namun sekarang, dia tampak rapuh seperti mesin kertas. Su Yi telah menekannya dengan mudah. Tentu saja mereka tercengang. Siapa yang tidak? Bahkan Feng Xiaofeng tidak bisa menahan napas. Dia baru mengetahui hari ini bahwa Su Yi telah memulihkan kultivasinya. Tetapi dia tidak akan pernah menduga bahwa bahkan Chen Jinlong, seorang elit dari sekte dalam, akan tampak sangat lemah jika dibandingkan. Mata besar Feng Xiaoran berbinar seperti kristal saat dia menatap lekat-lekat pada siluet tinggi Su Yi yang terpisah. Wajah kecilnya penuh dengan kekaguman dan kegilaan. Sebaliknya, Huang Qianjun hanya tertawa dingin. Dia adalah seorang celana sutra, jadi dia memahami celana sutra lain lebih baik daripada siapapun. Cara dia melihatnya, perilaku gerombolan ini bahkan lebih buruk daripada yang dia lakukan pada hari itu. Ketika dia melihat Chen Jinlong berjuang, Su Yi hanya menatapnya dengan dingin. Jika kamu berani bangkit kembali, aku akan membunuhmu. Itu hanya satu kalimat, hilang dalam sekejap, tapi mengandung niat membunuh yang mengerikan. Chen Jinlong tegang, dan rasa dingin menjalari hatinya. Su Yi, ini rumah kemakmuran. Anda berani menimbulkan masalah di sini. Apa kau tidak takut mati? Teriak Yan Chengrong, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Sekarang, siapa di antara mereka yang tidak menyadari bahwa Su Yi bukanlah pemborosan yang mereka kira? Kultivasinya sudah lama pulih, dan terlebih lagi, dia menjadi sangat menakutkan. Kesadaran ini seperti pukulan pengisap. Mereka merasa seolah-olah telah menerima pukulan di kepala, dan sulit untuk menerima semua ini sekaligus. Apa? Bahkan sebelum Yan Chengrong bisa bereaksi, Su Yi menamparnya dengan kejam, tepat di wajahnya. Dia memutar 3 lingkaran penuh di tempatnya sebelum ambruk ke lantai, pipi kirinya ambruk dengan sendirinya, bengkak, dan merah. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya saat dia menjerit seperti babi yang disembelih. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia merasakan ujung pedang menempel di tenggorokannya. Saat dia mendongak, dia melihat Su Yi memegang Mortal Edge, tatapannya tenang dan acuh tak acuh. Jika kamu tidak takut mati, silakan. Berteriak dan lihat apa yang terjadi. Yan Chengrong bergidik, rahangnya terkatup rapat. Berlari, pergi minta bantuan, teriak Nian Yunxiao. Dia berbalik dan melarikan diri. Apakah aku mengatakan kamu bisa pergi? Saat suaranya yang acuh tak acuh terdengar, Mortal Edge mengeluarkan dengungan pedang yang jelas, lalu menusuk. Menyembur, menyembur. Nian Yunxiao merasakan sakit yang tajam dan menyiksa di lututnya, dan dia jatuh ke tanah. Tempurung lututnya telah terpotong bersih, mengambil banyak kulit dan daging bersamanya. Darah mengalir di kakinya. Ah! Yuqian berada tepat di samping Nian Yunxiao, begitu ketakutan hingga darah terkuras dari wajahnya yang cantik. Dia menjerit, tubuh mungilnya terpaku di tempat. Dia tidak lagi berani menggerakkan otot. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga tidak berani bertindak sembarangan. Semuanya pucat karena ketakutan. Su Yi, tidak ada dendam di antara kita. Mengapa Anda harus memperlakukan kami seperti ini? Kata seorang gadis cantik dengan suara gemetar. Dia adalah orang yang mengejeknya sebelumnya, mengatakan bahwa ini adalah rumah kemakmuran dan bahkan jika Su Yi menemukan dirinya sebagai pendukung, tidak mungkin dia berani menimbulkan masalah. Tapi sekarang, dia sangat ketakutan, dia berada di ambang kehancuran mental. Matanya bertepi panik. Tidak ada dendam, tanya Su Yi, nadanya datar. Apakah tidak ada harga yang harus dibayar untuk membantu dan bersekongkol dengan kesalahan orang lain? Dia mengangkat Mortal Edge, lalu menggunakan bagian datar bilahnya seperti cambuk besi, memukul wajah gadis itu. Mendera, tulang pipinya hancur, dan giginya beterbangan di udara. Dia menjerit kesakitan dan mendarat tidak jauh, wajahnya berlumuran darah. Dia terlalu kesakitan untuk merangkak kembali. Ketika Huang Qianjun melihat ini, dia hanya bisa terkesiap. Betapa kejamnya, dia bahkan tidak menahan diri terhadap gadis-gadis cantik. Su Yi, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Chen Jinlong berlutut di tanah dan meraung marah, amarah dan kebencian tertulis di seluruh wajahnya. Yan Chengrong, Nian Yunxiao, dan yang lainnya, tanpa kecuali, juga bisa dibilang gila karena marah. Istana gunung dan laut cukup besar, tetapi bau darah sudah mulai meresap ke udara. Itu sangat padat, hampir mencekik. Setiap tatapan terakhir tertuju pada Su Yi.
Dia berdiri di sana, berpakaian biru dan memegang pedangnya. Acuh tak acuh seperti dewa. First Immortal of the Sword Chapter 100. Su Yi melirik Feng Xiaofeng. Junior Apprentice Brother Feng, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan kepada Nian Yunxiao? Aku, Feng Xiaofeng sangat bersemangat, dan tangannya dengan erat mencengkeram sandaran lengan kursi rodanya. Dia menatap tajam ke arah Nian Yunxiao. Musuh lamanya sekarang berlutut di tanah, wajahnya didera penderitaan. Pemandangan itu memenuhi Feng Xiaofeng dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Kedua kaki Feng Xiaofeng lumpuh. Itu sedikit berbeda dari melumpuhkan kultivasinya. Feng Xiaofeng telah hidup dalam penderitaan terus-menerus sejak cederanya, dan hatinya berada dalam kegelapan. Itu sangat buruk, jika bukan karena fakta bahwa dia masih memiliki seorang adik perempuan untuk diurus, dia kemungkinan besar akan mengakhiri hidupnya sejak lama. Tapi sekarang, dia melihat musuh yang paling dibencinya berlutut di hadapannya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kegembiraan? Tapi pada akhirnya, dia berkata dengan getir, "Magang senior saudara Su Yi, ini adalah ibu kota prefektur Cloudriver. Jika Anda membunuhnya, Anda hanya akan membawa masalah besar pada diri Anda sendiri. Saya tidak ingin Anda menghukum diri sendiri karena saya." Kata-katanya menggerakkan Huang Qianjun, tetapi Nian Yunxiao hanya tertawa histeris. "Haha, Feng Xiaofeng, kamu sebenarnya cukup pintar, tapi tidak mungkin aku membiarkan ini begitu saja." Dia mendongak, lalu menatap Su Yi dengan penuh kebencian. "Jika kamu punya nyali, bunuh saja aku, di sini di House of Prosperity. Lanjutkan, lakukan, apakah saya?" Ini adalah provokasi terang-terangan. Dia dengan penuh kebencian menyerang. Menyembur, ujung pedang yang tajam menembus tenggorokannya, memercikkan darah ke dinding putih bersalju. Merah cerah itu mencolok dan menarik perhatian. Mata Nian Yunxiao terbelalak, seolah dia masih tidak percaya bahwa Su Yi benar-benar akan melakukannya. Kemudian, kepalanya terkulai ke samping, dan seluruh tubuhnya jatuh ke lantai. Kamu benar-benar berani membunuhnya." Chen Jinlong bahkan hampir tidak bisa berbicara. Yang lain melompat ketakutan, dan menggigil di punggung mereka. Nian Yunxiao adalah putra dari pemimpin keluarga Nian, namun dia meninggal begitu saja. Ingat, ini adalah rumah kemakmuran. Namun Su Yi berani mengayunkan pedangnya dan membunuh orang. "Kamu juga melihatnya, dia sendiri yang meminta kematian," kata Su Yi datar. Kerumunan bingung. Feng Xiaofeng khawatir sekaligus terharu. Tapi matanya memerah, tidak mungkin dia melewatkan bahwa Su Yi membuang semua kehati-hatian hanya untuk membalaskan dendamnya. "Junior Apprentice Brother Feng, bagaimana rencanamu untuk menghadapinya?" Su Yi melirik Yuqian. Ketika dia merasakan tatapan Su Yi, Yuqian bereaksi seolah-olah dia disambar petir. Darah terkuras dari wajahnya yang cantik, dan dia jatuh ke tanah, suaranya bergetar ketakutan. "Magang senior kakak Su Yi, aku dipaksa melakukan ini. Nian Yunxiao mengatakan bahwa jika saya tidak menyerah, dia akan membunuh saya. Aku tidak punya pilihan lain." Tatapan Su Yi tenang dan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun emosi. Bagaimana mungkin dia tetap tidak mengetahui fakta bahwa dia telah mengkhianati Feng Xiaofeng tanpa ragu sedikit pun, semua demi melekat pada Nian Yunxiao dan meningkatkan posisinya sendiri. Tapi sekarang, dia membuatnya terdengar seperti dia dipaksa melakukannya. Benar-benar lelucon. Tapi Feng Xiaofeng tampak tidak yakin. Beberapa waktu berlalu sebelum dia akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, "Magang senior saudara Su Yi, dia dan aku tidak memiliki hubungan sejak awal, dan aku meremehkan masalah ini dengan seorang penjilat oportunistik seperti dia. Itu benar, saya hanya penjilat yang direndahkan, jadi tolong, biarkan saya pergi." Yuqian terisak saat dia memohon untuk hidupnya. "Pergi ke samping bersamamu, kalau begitu." Su Yi mengangkat kakinya dan menendangnya. Bam! Yuqian terbang di udara. Sangat menyakitkan hingga dia tersentak, tetapi ekspresinya penuh perayaan. Dia tahu dia baru saja lolos dari bencana. Ketika dia merasakan tatapan Su Yi mengarah padanya, Yan Chengrong yang berlutut menjadi kaku. Dia kemudian menamparkan wajahnya berulang kali, melolong, "Magang senior, saudara Su, saya salah. Saya salah." Status Nian Yunxiao satu tingkat lebih tinggi darinya, namun Su Yi telah membunuhnya dengan satu jentikan pedang. Tentu saja Yan Chengrong ketakutan. Bagaimana mungkin dia tidak? "Apakah Anda tahu apa yang harus saya lakukan kembali ke Cloudriver Prefectural Capital?" tanya Su Yi. Yan Chengrong menggelengkan kepalanya dengan bingung. Menyembur. Dengan kilatan cahaya pedang lainnya, tenggorokan Yan Chengrong terbelah, dan tubuhnya jatuh ke lantai. Baru setelah itu Su Yi berbisik, "Aku di sini untuk balas dendam." Chen Jinlong dan yang lainnya langsung merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam abisal jurang yang sedingin es. Bahkan jiwa mereka bergetar ketakutan. "Aku di sini untuk balas dendam." Itu hanya satu kalimat, hanya beberapa kata, tapi itu membawa kembali kenangan waktu mereka di Blue River Sword Manor dan semua permusuhan masa lalu mereka dengan Su Yi. Tapi Anda dan saya tidak punya dendam."
Chen Jinlong berteriak tanpa memperhatikan harga dirinya. Yang dia inginkan hanyalah terus hidup. Itu benar, jadi kamu harus merayakan fakta bahwa kamu baru saja berlutut di lantai, dan bahwa kamu bukan sekadar mayat. Su Yi meliriknya. Chen Jinlong tiba-tiba merasa bahwa dia akan keluar dari sini hidup-hidup, dan seluruh tubuhnya rileks. Tapi tak lama setelah itu, rasa malu yang tak terlukiskan menjalari dirinya. Pedangnya hancur, dan dia terpaksa berlutut. Dia tidak mungkin membiarkan ini begitu saja. Junior Apprentice Brother Su, selama kita bersama di sekte, aku tidak pernah menindasmu. Itu benar, kami mungkin meremehkanmu, tapi kami tidak pernah benar-benar menyakitimu. Magang senior, saudara Su. Mereka semua memohon untuk hidup mereka dengan suara gemetar, satu demi satu. Tidak ada yang ingin mati. Semua orang takut kemarahan Su Yi akan meluas ke mereka juga. Tiba-tiba, Su Yi bertanya, entah dari mana, apakah kamu mungkin bertanya-tanya mengapa staf House of Prosperity belum datang untukmu? Ekspresi Chen Jinlong dan kroni-kroninya berubah. Tak satu pun dari mereka berani menjawab. Su Yi menyarungkan pedangnya, kembali ke tempat duduknya, dan dengan santai menuangkan segelas penuh anggur untuk dirinya sendiri. Aku juga penasaran, bagaimana House of Prosperity akan menanggapi hal ini. Bagaimana kalau kita menunggu dan mencari tahu bersama? Ini, semua orang ragu-ragu. Jika memungkinkan, mereka lebih memilih untuk meninggalkan tanah yang berlumuran darah ini sesegera mungkin. Namun tidak ada dari mereka yang berani melakukannya. Kau benar sekarang, kau tahu. Kami pernah berada di sekte yang sama, dan masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tapi sekarang, Anda sudah terlibat dalam hal ini. Jika saya tidak membuat Anda menyerah untuk mendapatkan bahkan sekarang, akan sulit untuk mencegah Anda dari kebodohan yang merugikan diri sendiri. Su Yi menyandarkan kepalanya dan mengosongkan gelasnya, nadanya santai. Aku tidak takut balas dendammu, tapi aku benci masalah. Sebaiknya aku memanfaatkan kesempatan ini dan memastikan semua ini berakhir di sini. Dunia terapung ini rumit dan saling terkait. Rantai kebencian sulit diputus. Jika dia ingin melenyapkan semua permusuhan dengan satu ayunan pedangnya, dia harus melenyapkan semua potensi bahaya. Kau ingin mengakhiri ini, kata seseorang dengan suara bergetar. Su Yi, setelah apa yang telah kamu lakukan hari ini, jangan pedulikan kami, apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Nian dan Yan akan membiarkan Anda pergi? Apalagi House of Prosperity itu sendiri. Tidak mungkin mereka hanya duduk dan menonton. Ini bukan ancaman. Sepertinya lebih seperti peringatan. Su Yi tidak memikirkannya. Kita lihat saja. Dia menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Tampak tenang dan nyaman, seolah lantai yang berlumuran darah bahkan tidak ada di sana. Dia sama sekali tidak khawatir tentang potensi ancaman House of Prosperity. Sikapnya memenuhi Chen Jinlong dan yang lainnya dengan gelombang emosi yang tak terlukiskan. Rasa takut, kemarahan, permusuhan, kebingungan, semua dari mereka tampaknya berlaku. Lantai pertama House of Prosperity, di aula yang disediakan untuk pemiliknya, Madam Cuyun. Token giok ungu, kata seorang pria tua berkumis dan tampak terhormat dengan jubah biru tua. Dia mengerutkan alisnya. Sejauh pengetahuan saya, di seluruh keluarga Lan Ling Xiao, hanya dua jenis orang yang memenuhi syarat untuk membawa token yang begitu berharga. Yang pertama adalah murid inti dari cabang utama, tetapi bahkan mereka harus terlebih dahulu memiliki bakat yang tiada taraf dan mendapatkan persetujuan dari setidaknya setengah dari petinggi keluarga. Hanya dengan begitu mereka dapat memperoleh hak untuk membawa token ini dan menikmati otoritas yang dimilikinya. Kelompok kedua yang memenuhi syarat untuk menanggung token semacam itu adalah Grandmaster Martial Dao. Dan di seluruh keluarga Lan Ling Xiao, garis keturunan langsung hanya memiliki dua Grandmaster Martial Dao. Salah satunya adalah Xiao Tian Kue Tua. Kultivasinya adalah yang tertinggi, dia berada di tingkat ketiga dari alam tungku dalam. Yang lainnya adalah kepala keluarga Xiao saat ini, Xiao Boyun. Masing-masing dari dua cabang keluarga Xiao memiliki Grandmaster Martial Dao untuk menahan benteng juga, tetapi dalam hal kultivasi, mereka berdua satu tingkat di bawah Pak Tua Xiao. Tatapan tetua berjubah panjang itu tiba-tiba menjadi serius. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa pemuda berbaju biru kemungkinan besar adalah salah satu talenta generasi muda yang paling mempesona dari garis keturunan utama keluarga Xiao. Aku juga curiga, itulah sebabnya aku tidak berani menunjukkan kelalaian sedikitpun. Nyonya Cuyun saat ini menutupi sosoknya yang anggun dan dewasa di atas sofa empuk. Asap dari pembakar dupa mengepul ke udara. Matanya yang indah tampak berpikir. Tapi bagian yang tidak bisa ku ketahui adalah bahwa kekuatan keluarga Lan Ling Xiao tersebar di seluruh Provinsi Putih, provinsi yang paling dekat dengan ibu kota Giok. Mengapa salah satu murid mereka muncul di sini, ribuan mil jauhnya, di ibu kota prefektur Cluedriver? Penatua berjubah panjang tersenyum tipis, lalu berkata dengan rendah hati, Nyonya, jika Anda ingin tahu, Anda bisa membawa saya menemuinya. Saya telah bertemu beberapa karakter berpengaruh dari keluarga Xiao dalam beberapa tahun terakhir, dan selama kami bertukar beberapa kata, saya harus dapat menentukan latar belakangnya.
Tapi Nyonya Chuyun menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Saya hanya mengenali token perintah, bukan pemiliknya. Tidak masalah siapa yang membawa token giok ungu. Saya akan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Penatua berjubah panjang itu mengangguk. Itu langkah paling tepat yang bisa kamu lakukan, juga yang paling cerdas. Sedikit senyum tersungging di bibir Madam Chuyun. Penatua Li, Anda menyanjung saya. Saat itulah mereka mendengar suara ketukan mendesak di pintu. Yang mulia, sesuatu telah terjadi di Istana Gunung dan Sungai. Madam Chuyun langsung berdiri. Masuk, mari kita bicara di dalam. Seorang pria parubaya yang kelebihan berat badan dengan jubah brokat bergegas masuk. Dia tidak lain adalah manajer yang dia tinggalkan di luar pintu Istana Gunung dan Sungai. Nyonya, tadi, manajer tidak berani menunda. Dia berbicara secepat yang dia bisa, menceritakan semua yang dia dengar tentang gangguan di ruang makan pribadi dari awal sampai akhir. Pembunuhan. Pupil Nyonya Chuyun menyempit, raut wajahnya yang jernih tiba-tiba menyeramkan. Dia tahu betul bahwa ini adalah rumah kemakmuran, namun dia berani melakukan kekerasan sembrono. Bahkan jika anak laki-laki itu adalah murid inti dari garis utama keluarga Xiao, bagaimana dia bisa begitu sombong? Ekspresi Penatua juga menjadi gelap. Bahkan jika dia kurang ajar dan sombong, apa yang bisa kita lakukan? Nyonya Chuyun menghela nafas. Tapi kemudian, matanya bersinar dengan tekad. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Kami dapat memutuskan apa yang harus dilakukan kemudian. Itu juga berhasil. Saya sangat ingin melihat pemuda yang asal-usulnya meragukan ini untuk diri saya sendiri. Mata tetua itu berkilat dengan cahaya dingin. Penatua Li, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan bertindak sembarangan. Jika ya, jangan salahkan saya karena berpaling dan menyangkal hubungan kita, kata Nyonya Chuyun dengan dingin. Ketika dia mendengar peringatannya, mata Penatua Li menyipit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka pergi dengan tergesa-gesa, dan tak lama kemudian, kelompok mereka mencapai Istana Gunung dan Sungai di lantai 9. Nyonya Chuyun menarik napas dalam-dalam. Begitu dia membuka pintu, bau darah menyerang lubang hidung mereka. Sesaat kemudian, kelopak matanya berkedut hebat. Ada 2 mayat tergeletak di lantai. Satu milik Nian Yun Xiao, yang lainnya milik Yan Chengrong. Keduanya telah mengambil pedang menembus tenggorokan, dan darah mereka sudah mendingin. Seseorang berlutut tidak jauh dari sana. Yang mengejutkan, itu tidak lain adalah Chen Jinlong, putra dari pemimpin Gang Sungai yang terkenal, Chen Dakong. Adegan ini saja sudah cukup membuat hati Madam Chuyun tenggelam. Tapi kemudian, dia telah melihat banyak angin dan ombak di zamannya. Ekspresinya nyaris tidak goyah saat dia mengarahkan pandangannya pada Su Yi di ujung meja. Pemuda berbaju biru tampak tenang sempurna. Dia minum sendiri, sangat puas, seolah-olah tidak ada orang lain di sini. Madam Chuyun berinteraksi dengan tokoh-tokoh terkemuka sepanjang tahun, dan sekilas dia tahu bahwa ketenangan pemuda itu bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan oleh siapapun. Apakah ini benar-benar kesombongan yang kurang ajar? Tidak, ini jelas merupakan keyakinan mutlak. First Immortal of the Sword Chapter 101. Ketika mereka melihat kelompok Nyonya Chuyun memasuki ruang makan pribadi, Chen Jinlong dan yang lainnya langsung bersemangat, mereka melihat ini sebagai harapan penyelamatan. Namun, karena betapa dominannya Su Yi menampilkan dirinya barusan, mereka hanya berani memohon dengan mata mereka, tidak ada dari mereka yang berani membuka mulut untuk meminta bantuan dengan suara keras. Su Yi telah membunuh di dalam House of Prosperity, lalu secara terbuka mengumumkan niatnya untuk menunggu kedatangan staf. Mereka semua sangat menyadari implikasinya, Su Yi masih memiliki sesuatu di lengan bajunya. Itu sebabnya bahkan sekarang, pada saat ini, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Tuan muda, apakah Anda sudah menunggu saya? Nyonya Chuyun mengendalikan emosinya dan berkata dengan lembut. Su Yi mengangguk. Itu benar. Bahkan setelah Nyonya Chuyun dan teman-temannya tiba, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Dia hanya duduk di sana, sangat nyaman, ekspresinya setenang air yang tergenang. Nyonya Chuyun sepertinya tidak keberatan. Dia hanya menghela nafas dengan lemah, jika ada orang lain yang melakukan pembunuhan di House of Prosperity, saya tentu saja tidak akan menjadi penonton, tetapi Anda bukan orang biasa. Ini menempatkan saya pada posisi yang agak sulit. Ketika mereka mendengar ini, mata Chen Jinlong dan yang lainnya membelalak, dan mereka merasa keluh. Mungkinkah keberadaan yang sangat menakutkan berdiri di belakang Su Yi? Ketika mereka mempertimbangkan kemungkinan ini, hati mereka bergetar, dan dalam hati mereka bersukacita karena mereka tidak berteriak minta tolong sekarang. Jika mereka memiliki, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Token perintah itu tidak cukup untuk menangani ini. Su Yi tersenyum tipis. Sebelum Nyonya Chuyun bisa menjawab, Penatua Li yang berkumis tidak bisa lagi menahan diri. Tuan muda, bolehkah aku kurang ajar menanyakan namamu yang terhormat? Chen Jinlong dan yang lainnya bingung. Apa yang sedang terjadi? Nyonya Chuyun secara pribadi mengantar Su Yi ke dalam, dan dia bahkan mengatur jamuan untuknya di lantai 9, tetapi mereka bahkan tidak tahu siapa dia.
Salah satu pemuda berkata dengan suara gemetar, "Senior, dia adalah Suyi, mantan teman sekte kita." Kamu tidak mengenalnya." Penatuali dan Nyonya Chuyun saling memandang. Keduanya kaget, mereka baru menyadari bahwa pemotongan mereka sebelumnya melenceng. Pemuda berjubah biru ini sama sekali bukan murid inti dari keluarga Lan Ling Xiao. "Suyi." Penatuali merenung sejenak dengan serius, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Kepala pedang sekte luar yang dikeluarkan dari Blue River Sword Manor tahun lalu. Tidak ada yang lain. Kali ini, beberapa dari mereka mengangguk. Semuanya sangat tegang, dan mereka tidak berani menatap Suyi. Hehehehe. Penatuali tidak bisa menahan tawa. Dia merasa bahwa dari semua kekonyolan yang dia dengar dalam hidupnya, ini adalah yang paling konyol. Siapa yang mengira bahwa pemuda yang dia dan Madam Chuyun lihat sebagai tamu VIP yang terhormat sebenarnya hanyalah pemborosan yang kehilangan seluruh kultivasinya. Ah, semakin tua Anda, semakin pengecut Anda. Saya hampir membiarkan anak kecil ini menipu saya, Tetua Li berkata dengan mencela diri sendiri. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi Chen Jinlong dan yang lainnya menjadi sangat cerah. Jangan bilang bahwa Suyi menipu jalan ke istana gunung dan sungai. Nyonya Chuyun sejenak bingung. Kemudian, dengan pandangan yang tak terbaca di matanya, dia bertanya, "Tuan Muda Su, bolehkah saya berani menanyakan dari mana Anda mendapatkan token giok ungu?" "Xiao Tiankui memberikannya padaku," kata Suyi dengan santai. "Xiao Tiankui." Pupil mata indah Madam Chuyun mengerut. Penatuali tidak bisa menahan tawa dingin. Elder Xiao adalah Grandmaster Martial Dao yang terkenal di seluruh kekaisaran, dan dia pernah diperhitungkan di antara jajaran markis. Otoritasnya menyebar ke seluruh negeri, dan statusnya sangat tinggi. Orang seperti kita hanya bisa memandangnya dari jauh. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia memberikan token giok ungunya kepada murid buangan Blue River Sword Manor? Lucu. Kata terakhir itu menggelegar seperti guntur. Itu sangat keras, telinga penonton berdengung. Mereka semua dapat melihat bahwa Tetua Li sangat marah. Chen Jinlong dan kawan-kawan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Bahkan mereka tidak mungkin bisa menebak bahwa Suyi telah menggunakan nama orang lain sebagai kepura-puraan untuk masuk ke restoran. Apa bedanya dengan menipu House of Prosperity? Bagaimana ini bisa berakhir dengan baik untuk Suyi? Sebaliknya, Feng Xiaofeng, Feng Xiaoran, dan A Fei langsung tegang dan tidak pasti. Suyi sepertinya memperhatikan perubahan ini, dia melirik mereka, lalu berkata dengan hangat, "Jangan takut. Jika orang tua ini berani membuat keributan lagi, aku akan memotong lidahnya." Ketika dia mendengar ini, ekspresi Penatuali menjadi gelap. Dia sangat marah, dia tersenyum mengerikan. Tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, Nyonya Chuyun dengan dingin memotongnya. "Penatuali, saya hanya mengenali medali, bukan pemiliknya. Tuan Muda Suyi memegang token giok ungu, dan itu membuatnya menjadi tamu terhormat Rumah Kemakmuran." Seringai berkerut Elder Li membeku, dan ekspresinya berubah tak menentu. Tatapan Nyonya Chuyun kemudian kembali ke Suyi. Dia berkata dengan lembut, "Tuan Muda Su, saya tidak punya pilihan selain menghormati token giok ungu dan otoritas yang diwakilinya, tetapi masalah ini lebih dari satu medali yang dapat diselesaikan. Bagaimanapun, kami adalah Rumah Kemakmuran, bukan keluarga Lan Ling Xiao. Kami tidak dapat membantu Anda menyelesaikan masalah yang mungkin akan terjadi. Implikasinya adalah meskipun dia tidak akan melanjutkan masalah ini, dia dan House of Prosperity juga tidak akan membantu. Mereka harus tetap menjadi pengamat." Suyi mengerutkan alisnya. Sepertinya medali ini sangat berguna. Maksudnya apa? Penatuali hanya bisa mencemooh. Jika token yang sama itu ada di tangan seorang murid keluarga Xiao, aku akan dengan senang hati menunggu tangan dan kakimu. Murid buangan Blue River Sword Manor berani meremehkan token giok ungu keluarga Xiao. Apakah dia tahu apa yang dia katakan? Kau ingin menungguku? Anda bahkan tidak memenuhi syarat dari jarak jauh. Suyi menggelengkan kepalanya. Orang tua ini agak terlalu konyol, bukan? Penatuali tertegun. Kemudian, dadanya naik karena amarah, dan wajahnya yang tua menjadi merah padam. "Nyonya, Anda juga melihatnya, bukan? Betapa kurang ajarnya bocah ini. Sebagai Nyonya Chuyun yang lihai, anggun, dan pandai, bahkan dia tidak bisa menahan cemberut." Lalu, dia menghela nafas. "Penatuali, bertahanlah. Anggap saja sebagai penghormatan terhadap token giok ungu." Tapi nadanya sudah mengungkapkan ketidakpuasannya. Dia pikir kata-kata Suyi juga terlalu arogan. Ketika mereka melihat ini, hati Chen Jinlong dan teman-temannya bergetar. Mereka berada di samping diri mereka sendiri. Suyi jelas bukan pemilik asli token giok ungu, namun karena prestisenya, bahkan Nyonya Chuyun tidak punya pilihan selain bertahan. "Bagus, maka saya akan membiarkan anak bodoh itu lolos kali ini," dengus Penatuali. "Tuan Muda Su, bagaimana Anda mengusulkan kami menyelesaikan ini?" Nyonya Chuyun melirik Suyi sekali lagi. Dia penasaran. Pemuda ini terlihat begitu tenang dan tenang sekarang, tetapi bagaimana reaksinya setelah mendengar bahwa House of Prosperity bertekad untuk tidak ikut campur?
Apakah dia pikir dia bisa menggunakan token giok ungu untuk menekan balas dendam keluarga Nian dan Yan? Dia takut itu tidak akan cukup. Bahkan jika klan-klan itu takut akan otoritas yang diwakili oleh token giok ungu, mereka dapat, dan hampir pasti akan, melenyapkan Su Yi di balik kegelapan. Tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi padanya. Selain itu, status Su Yi sebagai murid buangan Blue River Sword Manor membuatnya tidak layak untuk dilihat publik, dan di ibu kota prefektur Clue Driver, statusnya juga bukan rahasia. Bahkan mungkin jika dia menangani ini dengan buruk, kejadian ini akan melibatkan teman-temannya. Su Yi menghabiskan cangkirnya, lalu berkata dengan datar, apakah menurutmu aku ingin menggunakan tanda perintah ini untuk memerintahkanmu membereskan kekacauanku, seperti rubah yang meminjam prestise harimau? Anda salah. Yang saya inginkan hanyalah menunggu Anda tiba sehingga saya dapat memberikan jawaban yang jelas dan memberitahu Anda bahwa saya, Su Yi, bertanggung jawab untuk ini. Itu saja. Dia berhenti, lalu melanjutkan, tentu saja, pada saat yang sama, saya ingin melihat sikap Anda dan apakah Anda akan memilih untuk terlibat atau tidak. Saya pikir Anda mungkin menentang saya, tetapi tampaknya Anda sebenarnya agak pintar. Madam Cuyun tertegun, tapi Tetua Li hanya bisa mencibir. Hah, Anda punya cukup mulut pada Anda. Orang tua ini sebenarnya sangat ingin melihat bagaimana Anda berencana untuk menyelesaikan ini. Su Yi tersenyum tipis. Orang tua, kamu sudah memprovokasi saya berulang kali. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan berani memotong lidah Anda? Anda, ekspresi Penatua Li sangat tidak sedap dipandang. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sebuah suara terkejut terdengar dari luar ruangan. Memotong lidah. Sangat menarik. Segera setelah itu, seorang pemuda berjubah ungu dan hiasan kepala bulu melangkah masuk. Tatapannya menyapu ruangan, dan dia samar-samar mengerti sesuatu. Tuan Muda Su, izinkan saya menebak, beberapa orang bodoh buta telah menyinggung Anda. Meskipun saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, saya dapat mengatakan satu hal yang pasti, Anda benar membunuh mereka. Saat dia memuji Su Yi, dia bahkan bertepuk tangan. Chen Jinlong dan yang lainnya bingung. Siapa si orang ini? Apa ada yang salah dengan otaknya? Hanya ekspresi Huang Qianjun yang agak aneh. Madam Cuyun dan Elder Li berbalik, dan ketika pandangan mereka tertuju pada pemuda berjubah ungu itu, ekspresi mereka berubah secara dramatis. Sekali melihat pakaiannya dan mereka bisa mengambil beberapa petunjuk. Meskipun mereka tidak tahu siapa dia secara spesifik, mereka dapat yakin bahwa statusnya sangat tinggi. Ditambah fakta bahwa dia saat ini sedang makan di Vast Desert Palace di lantai 9, dan dia meninggalkan pengaruh yang sangat dalam pada mereka berdua. Tamu terhormat, Anda mengenali Tuan Muda Su? Tanya Nyonya Cuyun dengan lembut. Tentu saja, kata pemuda berjubah ungu itu dengan seringai lugas. Dia berjalan ke arah Su Yi dan mengepalkan tinjunya. Tuan Muda Su, kita bertemu lagi. Ini tidak lain adalah putra mahkota ke-6 dari Zhou Agung, Zhou Zili. Namun demikian, Su Yi bahkan tidak bangun. Dia hanya mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran, apa yang kamu lakukan di sini? Zhou Zili tersenyum. Kami sedang makan di Vast Desert Palace ketika kami mendengar keributan dari kamarmu. Kami tidak bisa membantu tetapi datang melihatnya. Siapa yang mengira kami akan bertemu denganmu lagi? Mungkin ini yang mereka sebut takdir. Su Yi tersenyum datar. Jika ada orang lain yang mengalami kejadian seperti ini, satu-satunya ketakutan mereka adalah gagal melarikan diri tepat waktu. Namun kamu, sepertinya satu-satunya ketakutanmu adalah melewatkan pertunjukan. Bagaimana mungkin saya hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa sekarang karena saya tahu Anda mengalami masalah? Kata Zhou Zili dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Nyonya Cuyun. Ekspresinya sudah membeku, dan dia memancarkan aura bangga dan berwibawa. Apakah Anda pemilik tempat ini? Dia sudah merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi, jadi dia sedikit membungkuk di pinggang. Tuan Muda, apa perintahmu? Potong lidahnya dulu, lalu kita bisa mendiskusikan sisanya. Zhou Zili menunjuk ke Penatua Li, lalu berkata dengan dingin. Ini bukan diskusi, itu adalah perintah. Itu hanya satu kalimat, tapi Chen Jinlong dan yang lainnya hampir tidak berani mempercayai telinga mereka. Bahkan Penatua Li sendiri tercengang. Dia sangat marah, dia tertawa. Anak muda, apakah kamu berencana mengeluarkan Su Yi dari kesulitan ini? Ekspresi Zhou Zili semakin dingin. Tidak. Ini paling banyak membantu Tuan Muda Su menyelesaikan ketidaknyamanan kecil. Seluruh tempat terdiam. Deklarasi ini tidak diragukan lagi mengangkat status Su Yi, tetapi pada saat yang sama, itu mengungkapkan penghinaan besar pemuda untuk Penatua Li, dia melihatnya sebagai tidak lebih dari ketidaknyamanan kecil. Ekspresi Nyonya Cuyun berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda, tolong tenangkan amarahmu. Jika Anda memiliki keluhan, Zhou Zili memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Aku akan memberimu pilihan, entah dia memotong lidahnya, atau aku akan menghancurkan rumah kemakmuranmu. Kurang ajar, Penatua Li tidak tahan lagi. Dia meraung marah. Siapa yang kamu panggil kurang ajar?
Tiba-tiba, sekelompok orang memasuki ruangan. Pemimpin mereka tidak lain adalah Zhang Duo. 3 orang lainnya di sisinya semuanya adalah penjaga Zhou Zili. Tanpa kecuali, mereka adalah ahli akumulasi Qi tahap akhir. Di samping mereka, ada seorang penatua yang kurus dan layu. Wajahnya ditutupi kerutan tebal, dan kehadirannya tampak sedalam dan tak tertembus seperti abisal jurang samudra. Saat mereka memasuki ruangan, auranya yang luas dan mengesankan menyebar. Itu sangat menindas sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Seorang Grandmaster Martial Dao, hati Nyonya Cuyun menjadi dingin. Tiba-tiba dia merasakan firasat buruk. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.